Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FVC sudah mengumumkan hasil drawing untuk FVC Continental 2026 dan Timnas Voli Putri Indonesia tergabung atau berada di pool B bersama Thailand, kemudian Kazakhstan, dan juga Australia. Nah, kita preview sedikit mengenai hasil drawing kemarin ya teman-teman semua. Jadi, di pool A ini ada beberapa negara seperti Cina, kemudian Taiwan, kemudian Iran, dan juga Irak. Di grup B, seperti yang tadi saya sebutkan, ada Indonesia, Thailand, Kazakhstan, Australia. Sementara di pool C atau grup C ini ada Vietnam, Korea Selatan, Hong Kong, dan juga Jepang. Nah, semua tim itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket ke perempat final. Dua tim teratas atau juara di pool dan juga runner-up itu akan otomatis lolos ke perempat final. Plus nanti akan ditambah dua tim peringkat 3 terbaik. Untuk tim yang menjadi juara itu nanti akan lolos ke Olimpiade di tahun 2028. Sementara 3 tim terbaik itu akan lolos ke kejuaraan dunia tahun 2027. Nah, pertanyaannya bagaimana peluang Timnas Voli Putri Indonesia untuk besok minimal bisa mendapatkan hasil terbaik. Kalau kita bicara peringkat, ya memang harus diakui bahwa Timnas Voli Putri Indonesia secara peringkat itu kan tidak baik. Nah, ini adalah peringkat dari semua tim peserta untuk FVC Continental 2026 nanti ya teman-teman semua. Jadi dari sini itu kan Timnas Voli Putri Indonesia itu kan berada di posisi ke-60. Nah, Timnas itu kan kalau untuk pool B sendiri itu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Thailand, kemudian juga kalah jauh jika dibandingkan dengan Kazakhstan. Belum lagi kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain di luar pool B seperti Vietnam, kemudian Cina, dan juga Jepang. Nah, makanya kalau misalnya kita mau berandai-andai bahwa timnas akan menjadi juara, ini juga mohon maaf mustahil. Kemudian juga kalau kita pengen timnas itu menjadi runner-up, ini juga sesuatu yang sangat sulit. Pada prinsipnya percaya diri itu boleh, tahu diri penting. Mungkin kita akan percaya diri bahwa masih ada peluang bahwa kita menjadi juara. Nothing is impossible atau impossible is nothing kan ya. Artinya ya ada hal-hal yang tidak mungkin tapi bisa terwujud. Tapi ya itu tadi bahwa secara kemampuan, secara kualitas kita kan memang masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tidak usah jauh-jauh seperti negara Asia, tapi juga Asia Tenggara seperti Vietnam dan juga Thailand. Nah, makanya kita perlu membreakdown kira-kira nanti bagaimana skenario Timnas Voli Putri Indonesia untuk bisa lolos ke perempat final. Di pool B sendiri itu kan kita akan menghadapi Thailand dan juga Kazakhstan. Kalau menghadapi Thailand ya sorry to say mungkin kita memang masih kalah jauh karena Thailand sudah level VNL, sudah level dunia. Nah, kita juga mungkin akan cukup kerepotan ketika menghadapi Kazakhstan. Kita kan bisa merujuk ke pertandingan di FVC Nation Cup kemarin ya. Saat itu kan kita dikalahkan oleh Kazakhstan dengan skor 3-0. Nah, tapi kita masih bisa untuk memiliki peluang ketika menghadapi Australia karena kemarin di FVC Nation Cup kan kita menang lawan Australia dengan skor 3-0 ya. Nah, makanya kemenangan itu akan sangat berharga, poin dari kemenangan itu akan berharga, kemudian rasio set itu akan berharga, kemudian juga poin per set itu juga akan sangat penting untuk menentukan langkah kita lolos ke perempat final FVC Intercontinental 2026 nanti. Kalau kita berandai-andai kita akan menjadi juara grup ya mungkin akan berat karena kemungkinan besar yang akan menjadi juara grup ini adalah Thailand. Thailand ini kan sudah 3 kali menjadi juara ya, tahun 2009, kemudian 2013, kemudian tahun 2023. Nah, kalau kita akan menghadapi atau akan bersaing dengan Kazakhstan, ini masih bisa dikatakan masih memiliki peluang meskipun tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Kazakhstan ini kan dalam beberapa waktu terakhir itu kan sedang improve ya, sedang baik. Nah, makanya kita mungkin bisa untuk melaju atau lolos ke perempat final dengan status peringkat 3 terbaik. Tapi ya itu tadi bahwa sebisa mungkin kita harus mendapatkan rasio set yang baik, kemudian poin yang baik, dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi bahwa apapun itu akan sangat penting atau akan sangat berguna bagi kita untuk lolos ke perempat final. Track record kita di FVC Continental itu kan juga sebenarnya tidak terlalu baik juga ya. Mohon maaf ya, sorry to say, tapi ini kan fakta bahwa
kita kan belum pernah menjadi juara, belum pernah menjadi runner up, belum pernah finish di posisi 3 besar di FEC Continental. Pertama kali kita ikut FEC Continental itu kan di tahun 1979. Nah, terakhir kali kita ikutkan di tahun 2019. Hasil terbaik kita itu ada di posisi kelima di tahun 1979, dan hasil terakhir kita di tahun 2019 saat itu kan kita finish di posisi ke-8 ya. Jadi saat itu kita di satu grup itu bergabung bersama Cina dan juga Sri Lanka. Kita lolos ke babak selanjutnya, tapi itu tadi bahwa di perempat final kan kita kalah. Nah, tapi menjadi gini teman-teman semua, kan kita dari PBVSI itu kan sudah memberikan tryout ya kepada para pemain timnas voli putri Indonesia ke Korea Selatan kemarin. Nah, itu bisa menjadi warming up atau pemanasan bagi timnas voli putri Indonesia. Pada prinsipnya, meskipun kemarin kita kalah, selalu kalah ya dari 3 pertandingan, tapi kan pramusim atau uji coba atau tryout itu kan tidak mencari menang atau kalah. Pada intinya, fungsi utama dari tryout atau uji coba itu adalah membenahi kesalahan, kemudian memperbaiki hal-hal yang harus dievaluasi, kemudian juga meningkatkan apapun yang harus ditingkatkan di permainan tim. Nah, makanya ya meskipun kita kalah, tapi kan pasti pelatih timnas voli putri Indonesia Marco Sugiyama itu kan sudah mengantongi beberapa kelemahan, beberapa keunggulan yang dimiliki oleh timnas voli putri Indonesia. Tapi ya itu tadi bahwa kita mungkin harus lebih mawas diri atau harus lebih sadar diri kalau kita ingin menjadi juara. Kita kalau misalnya bisa untuk lebih baik dari pencapaian tahun 2019, ini menurut saya ini akan menjadi sebuah hal yang sangat positif kok. Artinya kalau kemarin di 2019 kita finish di posisi ke-8, kalau misal nanti kita bisa finish di posisi ke-6, ini sudah lompatan yang luar biasa. Apalagi ini kan top tier ya, kompetisi paling tinggi di benua Asia, beda dengan FEC. Kemarin di FEC kan kita finish di posisi ke-5. Tapi FEC itu kan lapis kedua ya, kalau di sepak bola kayak Europa League lah ya. Tapi kalau FEC Continental ini kan seperti Liga Champions. Tim-tim terbaik di Asia itu akan ikut, makanya persaingan akan semakin sengit, persaingan akan semakin ketat, dan tugas dari timnas voli putri Indonesia itu kan akan lebih berat lagi jika dibandingkan dengan FEC Nation Cup kemarin. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti mengenai komposisi skuad yang akan dibawa oleh Marco Sugiyama untuk tampil di Cina bulan Agustus nanti. Sampai saat ini timnas qualinya itu kan belum diumumkan oleh PBVSI ya, karena ya sebentar lagi kita akan menghadapi CV Cup ya. Nah, CV Cup itu akan menjadi pemanasan sebelum nanti kita itu akan tampil di FEC Continental. Beberapa perubahan mungkin bisa terjadi loh, karena tidak ada Megawati Angesti Pertiwi. Kemungkinan besar Mega itu tidak akan tampil karena kan Mega harus mempersiapkan diri bersama Yudi Listed ya. Kemudian juga beberapa pos itu kan mungkin ya akan mengalami perubahan, kayak misal kemarin ketika tryout itu kan ada VV yang dimasukkan ke timnas. Nah, tapi kan kita masih harus menunggu bagaimana kira-kira nanti komposisi pemain yang akan diturunkan oleh Marco Sugiyama dan juga oleh PBVSI. Yang tidak kalah penting itu sebenarnya gini teman-teman semua, FEC Continental ini juga bisa menjadi pemanasan bagi kita untuk menghadapi Asian Games ya, karena kan hasil drawing untuk Asian Games itu kan sudah diumumkan ya. Timnas Indonesia putra dan putri itu besok akan ikut serta di Asian Games. Tapi ya memang Asian Games itu kan kalau menurut saya ya gengsinya itu kan memang tidak segemerlap atau tidak sewow FEC Continental, karena ya kalau Asian Games itu kan belum tentu semua tim itu menurunkan kekuatan terbaik ya, misal tim-tim yang memang menjadi raksasa kayak Jepang, kayak Cina dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin saja loh nanti ada kekuatan terbaik yang diturunkan oleh tim-tim tersebut, karena ya ini kan menyangkut nama negara ya, ini menyangkut prestis atau harga diri atau citra dari negara-negara tersebut. Nah, makanya ini bisa menjadi sebuah pemanasan. Tapi yang paling penting ini adalah bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk sektor putri itu bertanding dengan negara-negara yang terbaik di Asia.
Hal ini yang tidak didapatkan oleh Timnas Putra, karena kan Timnas Putra itu kan gagal menjadi juara di SEA Games 2025 ya. Nah, karena gagal ya sudah, Timnas Voli Putra itu kan tidak bisa tampil di FIC Continental 2026 ini. Ya, harapannya nanti para pemain itu bisa untuk mendapatkan hasil terbaik. Bukan minimal ya. Ya, kalau minimal bolehlah. Minimal kita tidak posisi kita tidak lebih buruk jika dibandingkan dengan 2019. Syukur-syukur ya itu tadi kita bisa lebih baik loh, misalnya peringkat 6 ataupun peringkat yang lebih baik misal peringkat 5. Meskipun peringkat 5 atau peringkat 6 kita juga sulit. Karena apa ya? Bahwa ya secara peringkat kan kita memang bukan negara di 5 besar Asia berdasarkan ranking FIVB ya. Nah makanya meskipun impossible is nothing, tapi ya itu tadi bahwa tahu diri atau mawas diri itu penting. Tapi kan gini teman-teman semua, pada prinsipnya kita sebagai volley-mania, sebagai fans volley Indonesia itu kan hanya ingin melihat para pemain timnas itu tampil dengan fighting spirit yang luar biasa, tampil dengan eager to win, tampil dengan dedikasi, determinasi yang luar biasa. Kalah atau menang itu kan bagian dari permainan ya, part of the game ya. Tim yang kuat juga pernah kalah juga, tim yang lemah bisa menang juga. Nah makanya kan kalau kita memiliki kelemahan, misalnya kelemahan kita adalah dari segi postur, kelemahan kita adalah dari segi teknik, kelemahan kita misalnya dari segi komponen lain atau elemen lain, kan kita harus menutup dengan kelebihan ya. Nah kelebihan kita kan yaitu tadi, kita harus bisa untuk menunjukkan etos kerja yang baik, semangat yang luar biasa, kemudian kemauan untuk menang atau daya juang yang maksimal di tengah lapangan. Bahwa nanti hasilnya bagaimana ya sudah kita serahkan kepada tangan-tangan nggak terlihat. Pada prinsipnya kan etos kerja, kemudian game plan, kemudian daya juang itu kan di tangan kita. Tapi kalau hasil itu kan sudah berada di ranah tangan-tangan tidak terlihat, kira-kira gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai peluang timnas voli putri Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar timnas itu mendapatkan hasil terbaik. Syukur-syukur ya itu tadi memperbaiki peringkat dan juga memperbaiki hasil jika dibandingkan tahun 2019. Jangan lupa doakan tim voli Indonesia diurus oleh PBVSI semakin baik lagi, semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.